Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mike Tyson lahir pada tanggal 30 Juni tahun 1966 di lingkungan miskin Brooklyn, New York. Sejak kecil, hidupnya sudah diwarnai kekerasan dan keputusasaan. Ayahnya meninggalkan keluarga mereka ketika Mike masih sangat kecil, meninggalkan ibunya, Lorna, berjuang sendiri untuk menghidupi anak-anaknya. Di tengah kerasnya kehidupan jalanan, Tyson muda sering terlibat dalam masalah. Namun, di balik kenakalannya, tersimpan bakat luar biasa yang belum ia sadari. Saat berusia 13 tahun, Tyson sudah ditangkap lebih dari 30 kali. Lingkungan buruk seolah membentuknya menjadi anak yang sulit dikendalikan. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu Bobby Stewart, seorang petugas pembimbing di sekolah khusus pemuda bermasalah. Stewart, yang juga mantan petinju, melihat potensi besar dalam diri Tyson. Dengan bimbingan awal dari Stewart, bakat Tyson mulai terasah. Tak lama kemudian, Stewart memperkenalkan Tyson kepada Cus D'Amato, seorang pelatih tinju legendaris. Pertemuan ini menjadi titik balik besar dalam hidup Tyson. D'Amato melihat Tyson bukan hanya sebagai petinju berbakat, tetapi juga sebagai anak muda yang membutuhkan bimbingan dan kasih sayang. "Kamu bukan hanya akan menjadi juara dunia, Mike, tapi petinju terbesar yang pernah ada," ujar D'Amato dengan keyakinan penuh. Kata-kata itu menjadi motivasi yang terus terngiang dalam benak Tyson. Di bawah asuhan D'Amato, Tyson tumbuh menjadi fenomena. Dengan postur kekar dan pukulan yang mematikan, ia menjelma menjadi petarung tak terkalahkan di ring amatir. Setiap pertandingan menjadi pembuktian bahwa anak dari jalanan Brooklyn ini ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Pada usia 18 tahun, Tyson memulai debut profesionalnya, dan dalam waktu singkat, dunia tinju mulai memperhatikan namanya. Pada 1986, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda. Dalam usia 20 tahun, Mike Tyson menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah setelah mengalahkan Trevor Berbick. Kemenangan ini bukan hanya soal sabuk juara, tetapi simbol transformasi dari seorang anak jalanan yang penuh masalah menjadi raja tinju dunia. Keberhasilan itu membuat Tyson tak hanya dicintai oleh penggemar tinju, tetapi juga oleh publik yang melihatnya sebagai inspirasi. Namun, di balik sorotan lampu dan sorak-sorai kemenangan, Tyson mulai kehilangan arah. Dengan uang dan ketenaran yang melimpah, ia mulai menjalani kehidupan yang liar. Meski begitu, di atas ring, Tyson tetap tak terkalahkan. Lawan-lawannya dibuat tak berdaya oleh kombinasi pukulan cepat dan kekuatan luar biasa yang ia miliki. Setiap kali Tyson masuk ke ring, ia seolah menjadi raja tanpa tandingan. Meskipun dunia melihatnya sebagai ikon, Tyson merasakan kehampaan di dalam hatinya. Ketenaran dan kekayaan tidak mampu menghapus luka lama dan rasa kesepian yang terus menghantuinya. Kehidupannya menjadi seperti roda yang berputar cepat, tak terkendali, menuju kehancuran yang ia sendiri tak mampu hindari. Babak pertama kehidupan Mike Tyson di dunia tinju ditutup dengan kejayaan yang luar biasa, tetapi juga disertai bayang-bayang gelap yang mulai merayap ke dalam hidupnya. Meski telah mencapai puncak karir, Tyson masih mencari sesuatu yang lebih dalam hidupnya, sesuatu yang mampu mengisi kekosongan yang tak terucapkan di hatinya. Mike Tyson berada di puncak dunia. Dengan gelar juara dunia kelas berat termuda, ia dilulukan sebagai legenda hidup. Setiap orang ingin menjadi seperti dirinya, kuat, kaya, dan tak terkalahkan. Namun, di balik sorotan gemerlap dan popularitas, hidup Tyson perlahan mulai terpecah belah. Ketika ia melangkah keluar dari ring, Tyson bukan lagi Iron Mike yang tak terkalahkan, tetapi pria yang terjebak dalam konflik batin, kesepian, dan kekosongan. Ketika ketenaran dan uang mengalir deras, Tyson mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang memanfaatkan kekayaannya, sementara pengaruh buruk semakin meracuni pikirannya. Miliaran dolar yang ia kumpulkan dari pertarungan hanya mempercepat kejatuhannya.
Tyson tenggelam dalam pesta liar, minuman keras, dan narkoba. Dalam keglamoran palsu itu, ia mencari pelarian dari rasa sakit yang tak pernah hilang sejak kecil. Kehidupan pribadi Tyson semakin kacau setelah ia menikahi aktris Robin Givens pada 1988. Hubungan mereka yang penuh gejolak menjadi konsumsi media. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara nasional, Givens menyebut Tyson sebagai sosok yang kasar dan tidak stabil. Kehancuran pernikahan ini menjadi pukulan telak bagi Tyson. Ia merasa dikhianati oleh cinta yang ia kira akan membawa kedamaian dalam hidupnya. Tekanan dari konflik pribadi dan tekanan publik membuat Tyson semakin terpuruk. Meski masih memenangkan pertarungan di atas ring, pertarungan di luar ring justru membuatnya kewalahan. Puncak dari kejatuhan ini terjadi pada 1990, ketika ia mengalami kekalahan mengejutkan dari Buster Douglas. Dunia tercengang, Tyson, sang raja tinju, tumbang. Kekalahan itu menjadi simbol bahwa Tyson tidak lagi tak terkalahkan, baik di dalam maupun di luar ring. Keterpurukan Tyson semakin menjadi ketika ia menghadapi tuduhan pemerkosaan pada 1991. Seorang wanita muda bernama Desiree Washington, yang merupakan kontestan kontes kecantikan, melaporkan bahwa Tyson telah melakukan tindakan bejat terhadapnya di sebuah kamar hotel. Kasus ini membuat nama Tyson kembali menjadi sorotan, namun kali ini dengan nada penuh kebencian dan kekecewaan. Pada 1992, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Tyson. Ia dihukum 6 tahun penjara atas kejahatan itu. Dunia yang pernah memujanya kini berbalik mencemoohnya. Tyson yang dulu dipuja sebagai juara dunia, kini menjadi seorang narapidana. Jeruji besi menggantikan ring tinju, dan kebebasannya direnggut. Di dalam sel sempit itu, Tyson merasakan kehancuran total yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari di penjara menjadi mimpi buruk bagi Tyson. Ia tak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kehilangan identitasnya sebagai seorang juara. Ia merenung dalam keheningan malam, mencoba memahami bagaimana hidupnya yang gemilang berubah menjadi kehancuran seperti ini. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya, namun di sisi lain, ia masih merasakan kebencian kepada dunia yang ia anggap telah menghakiminya. Namun, di balik semua kehancuran itu, ada secercah harapan yang perlahan muncul. Dalam keheningan dan keterasingan, Tyson mulai mencari jawaban atas kehampaan yang ia rasakan selama ini. Tanpa disadari, jeruji besi yang mengurungnya menjadi tempat pertama di mana ia mulai menemukan jalan menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Penjara adalah dunia yang sangat berbeda dari gemerlap kehidupan yang pernah Mike Tyson jalani. Tidak ada sorak-sorai penonton, tidak ada lampu sorot, hanya sunyi yang mencekam. Hari pertama Tyson di balik jeruji besi terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Sang legenda tinju, yang dulu berdiri gagah di atas ring, kini harus menyesuaikan diri dengan rutinitas keras di dalam penjara. Kekuatannya sebagai petarung tak lagi menjadi simbol kejayaan, melainkan sarana bertahan dari kejamnya kehidupan di dalam sana. Awalnya, Tyson merasa marah. Marah pada dunia, marah pada hukum, dan marah pada dirinya sendiri. Ia menolak menerima kenyataan bahwa hidupnya hancur karena kesalahan yang ia buat. Setiap malam, ia termenung di sudut selnya, memikirkan bagaimana ia kehilangan segalanya, kebebasan, kejayaan, dan rasa hormat yang pernah ia banggakan. Namun, di tengah kemarahan itu, muncul rasa perih. Yang lebih dalam, rasa bersalah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini balasan atas hidup yang kujalani? Hari-hari berlalu, dan Tyson mulai membaca buku-buku di perpustakaan penjara untuk mengisi kekosongan waktu. Awalnya, ia melakukannya tanpa tujuan, hanya untuk melarikan diri dari kebosanan. Namun, satu buku tentang spiritualitas Islam menarik perhatiannya. Buku itu berbicara tentang pengampunan, kerendahan hati, dan kedamaian yang ditemukan dalam iman.
Tyson merasa ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menyentuh hatinya, sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Pertemuan dengan sesama tahanan Muslim semakin membuka pikirannya. Mereka mengajaknya berdiskusi tentang hidup, dosa, dan pengampunan. Salah seorang tahanan berkata kepadanya, Allah selalu membuka pintu bagi hambanya yang ingin kembali. Kalimat sederhana itu mengguncang jiwa Tyson. Ia mulai menyadari bahwa semua penderitaan yang ia alami mungkin adalah panggilan untuk berubah, untuk meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kebencian dan kehampaan. Setiap malam setelah itu, Tyson mulai merenungkan hidupnya. Ia memikirkan masa kecilnya yang penuh luka, kejayaannya yang begitu singkat, dan kehancurannya yang mendalam. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Air mata yang ia tumpahkan bukanlah tanda kelemahan, tetapi pelepasan dari beban yang selama ini ia pendam. Ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kerinduan akan kedamaian. Setelah berbulan-bulan mencari jawaban, Tyson akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Dengan bimbingan dari sesama tahanan Muslim dan bacaan dari kitab suci, ia mulai memahami makna ketundukan kepada Allah. Aku bukan siapa-siapa tanpanya, ucapnya suatu hari. Keputusan ini menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Tyson merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar kemenangan di atas ring. Penerimaan Islam tidak hanya mengubah cara Tyson memandang dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana ia menjalani hari-harinya di penjara. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan mulai belajar memaafkan, termasuk memaafkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa masa lalunya tidak dapat diubah, tetapi ia masih memiliki masa depan yang bisa ia perbaiki. Dari seorang pria yang dulu penuh amarah dan kebencian, Tyson perlahan berubah menjadi seseorang yang mencari kedamaian dalam keimanan. Bab ini menandai awal dari perjalanan spiritual Tyson yang luar biasa. Penjara, yang awalnya ia anggap sebagai akhir dari segalanya, ternyata menjadi tempat di mana ia menemukan kembali jati dirinya. Di balik jeruji besi, Tyson tidak hanya menemukan Islam, tetapi juga harapan, kedamaian, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Ketika Mike Tyson akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebuah ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mengalir ke dalam hatinya. Ia tak mampu menahan air matanya saat bibirnya melafalkan kata-kata sakral itu, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad sebagai utusannya. Di balik jeruji besi, di tengah kerumunan tahanan yang menyaksikan momen itu, Mike Tyson menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, rasa damai yang sejati. Keputusan Tyson untuk memeluk Islam bukanlah hal yang tiba-tiba. Perjalanan spiritualnya penuh dengan perenungan mendalam dan perjuangan melawan egonya sendiri. Ia banyak membaca tentang Islam, bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai jalan hidup. Setiap halaman yang ia baca terasa seperti pesan yang ditujukan langsung untuknya, mengajarkan tentang keikhlasan, pengampunan, dan pentingnya merendahkan hati. Salah satu momen paling menggetarkan terjadi saat Tyson membaca kisah Nabi Muhammad SAW yang memaafkan musuh-musuhnya. Baginya, itu adalah pelajaran yang luar biasa, mengingat hidupnya selama ini penuh dengan amarah dan dendam. Tyson menyadari bahwa jika Nabi yang begitu mulia mampu memaafkan, maka ia pun harus belajar melakukan hal yang sama, mulai dari memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan-kesalahan masa lalu. Nama baru yang ia pilih, Malik Abdul Aziz, menjadi simbol transformasi hidupnya. Nama itu memiliki arti, Raja Hamba Sang Maha Perkasa, mencerminkan tekad Tyson untuk hidup sebagai seseorang yang tunduk kepada Allah. Meskipun nama itu menjadi identitas baru dalam keimanannya, Tyson tetap dikenal sebagai Mike Tyson di dunia luar, karena ia tahu, perjalanan spiritualnya adalah sesuatu yang ia jalani untuk dirinya sendiri, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Namun, perjalanan Tyson sebagai seorang Muslim tidaklah mudah. Beberapa orang di dalam penjara mencemooh keputusan tersebut, menganggapnya sebagai langkah putus asa untuk mencari pengampunan. Tetapi Tyson tidak goyah.
Ia mulai disiplin menjalani ibadah, membaca Al-Quran, dan mendalami ajaran Islam. Setiap sujud dalam salatnya menjadi pengakuan atas kelemahannya sebagai manusia dan penyerahan total kepada Allah. Hubungan Tyson dengan sesama tahanan Muslim juga semakin erat. Mereka mendukungnya, tidak hanya sebagai saudara seiman tetapi juga sebagai teman yang memahami pergumulannya. Salah satu dari mereka berkata, "Allah mengujimu karena Dia tahu kamu mampu melewati ini." Kalimat itu menguatkan Tyson, memberikan keyakinan bahwa penjara bukanlah hukuman terakhir, tetapi sebuah proses pembelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semakin ia mendalami Islam, semakin Tyson merasa bahwa ia telah menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Bagi Tyson, kekuatan sejati bukanlah kemenangan di atas ring, melainkan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri dan menjalani hidup sesuai kehendak Allah. Keputusan untuk memeluk Islam menjadi mercusuar yang menerangi jalan hidupnya yang dulu penuh kegelapan. Hidayah yang datang kepada Tyson di dalam penjara menjadi bukti bahwa bahkan di tempat paling kelam sekalipun, cahaya kebenaran bisa ditemukan. Dari seorang pria yang dikenal dengan kekuatan fisiknya, Tyson mulai dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan batin. Transformasi ini tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga memberi harapan kepada banyak orang bahwa selalu ada kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Keputusan Mike Tyson untuk mengganti namanya menjadi Malik Abdul Aziz adalah lebih dari sekadar formalitas keagamaan. Bagi Tyson, nama itu adalah simbol perubahan hidupnya, refleksi dari tekad untuk meninggalkan masa lalu yang penuh dosa dan memulai perjalanan baru sebagai seorang hamba Allah. Ketika ia pertama kali mendengar arti dari nama itu, Raja Hamba Sang Maha Perkasa, Tyson merasa bahwa nama itu mencerminkan perjuangan batinnya. Ia ingin menjadi sosok yang kuat, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melayani Allah dan orang-orang di sekitarnya. Proses memilih nama baru itu tidaklah mudah. Tyson menghabiskan berhari-hari membaca buku-buku tentang Islam dan berdiskusi dengan sesama tahanan Muslim. Ia ingin namanya tidak hanya memiliki makna mendalam, tetapi juga mencerminkan perjalanan spiritualnya. Ketika akhirnya ia memilih Malik Abdul Aziz, ia merasakan kehangatan di hatinya, seolah-olah ia telah menemukan identitas sejati yang selama ini ia cari. Namun, nama itu membawa tantangan baru. Banyak orang di luar sana tidak memahami perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ketika berita tentang namanya tersebar, media dan publik bereaksi dengan skeptis. Beberapa menganggapnya sebagai upaya Tyson untuk mendapatkan simpati, sementara yang lain mengolok-oloknya. Namun, Tyson tidak peduli. Baginya, nama itu adalah pengingat bahwa ia adalah manusia baru, yang telah meninggalkan kesombongan dan amarah di masa lalu. Di dalam penjara, Tyson mulai menggunakan nama barunya dalam interaksi sehari-hari dengan sesama tahanan Muslim. Namun, ia tetap menggunakan nama Mike Tyson di luar konteks keagamaan, terutama dalam korespondensi dengan dunia luar. Tyson memahami bahwa namanya sebagai petinju adalah bagian dari sejarahnya yang tak bisa ia hapus. Ia tidak mencoba menghapus masa lalunya, tetapi ingin menjadikannya pelajaran yang berharga untuk hidupnya ke depan. Ketika keluarganya mengetahui tentang perubahan namanya, mereka bereaksi dengan campuran emosi. Sebagian merasa terkejut, sebagian lagi bingung. Namun, Tyson berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya, bukan sesuatu yang dilakukan untuk menyenangkan orang lain. "Ini adalah bagian dari siapa aku sekarang," katanya dengan suara penuh keyakinan. "Aku ingin hidup dengan cara yang lebih baik, lebih damai." Perubahan ini juga membawa tantangan internal. Meskipun ia merasa bangga dengan identitas barunya, Tyson tahu bahwa mempraktikkan iman adalah proses yang panjang dan penuh ujian. Ia harus terus-menerus melawan godaan dari amarah dan kebiasaan lama yang masih sesekali muncul. Nama Malik Abdul Aziz menjadi pengingat bahwa ia harus terus berjuang, tidak hanya di atas ring, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Saat menjalani hari-harinya di penjara,
Tyson merasa semakin dekat dengan Allah. Ia menemukan kekuatan dalam doa dan pengabdian. Nama barunya menjadi simbol harapan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang yang mendengar kisahnya. Di dalam sel kecil itu, Tyson memahami bahwa perubahan sejati tidak datang dari pujian orang lain, tetapi dari hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Dengan nama baru itu, Malik Abdul Aziz mulai melihat hidupnya dari perspektif yang berbeda. Ia tidak lagi mendefinisikan dirinya melalui gelar juara atau kekayaan yang ia miliki, tetapi melalui keimanannya dan upaya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nama itu bukan hanya identitas baru, tetapi juga komitmen yang ia pegang teguh untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh kedamaian. Setelah menerima Islam dan mengganti namanya menjadi Malik Abdul Aziz, Mike Tyson mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hidupnya. Penjara, yang awalnya terasa seperti neraka, kini menjadi tempat refleksi dan pembelajaran. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk melaksanakan salat subuh. Dalam keheningan sel yang dingin, Tyson merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap sujud yang ia lakukan mengingatkannya bahwa hidup bukan lagi tentang ego dan kekuatan fisik, melainkan tentang penyerahan total kepada Sang Pencipta. Rutinitas barunya menciptakan ritme kehidupan yang jauh dari kebiasaan lamanya. Tyson mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, mempelajari kisah para nabi, dan memperbaiki dirinya melalui introspeksi mendalam. Dalam setiap ayat yang ia baca, Tyson menemukan pelajaran hidup yang relevan dengan masa lalunya. Ketika ia membaca tentang kesabaran Nabi Yusuf yang terpenjara karena fitnah, Tyson merasa seolah-olah kisah itu berbicara langsung kepadanya. Ia belajar bahwa ujian yang ia hadapi adalah bagian dari rencana Allah untuk mengajarinya arti kesabaran dan pengampunan. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Ada saat-saat ketika masa lalu Tyson kembali menghantui pikirannya. Ia teringat kegagalannya, kesalahan yang ia buat, dan orang-orang yang ia sakiti. Pada malam-malam seperti itu, Tyson menangis dalam doanya. Ia meminta ampunan kepada Allah atas semua dosa yang pernah ia lakukan, sambil memohon kekuatan untuk tidak mengulanginya. Air mata yang ia tumpahkan bukan lagi tanda kelemahan, melainkan proses penyembuhan yang perlahan-lahan membebaskannya dari beban batin. Hubungannya dengan sesama tahanan Muslim menjadi sumber dukungan yang besar. Mereka mengajaknya berdiskusi tentang berbagai hal, dari makna ayat Al-Quran hingga bagaimana menjalani hidup setelah keluar dari penjara. Salah satu tahanan berkata kepadanya, "Penjara ini mungkin tempat kita sekarang, tetapi hati kita bisa bebas jika kita dekat dengan Allah." Kata-kata itu terus terngiang di benak Tyson, menguatkannya setiap kali ia merasa kehilangan harapan. Tyson juga mulai memperhatikan perilakunya terhadap tahanan lain. Dulu, ia sering menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengintimidasi, tetapi kini ia berusaha menjadi teladan. Ketika melihat konflik di antara tahanan, ia mencoba menjadi pendamai. Sikap barunya mengejutkan banyak orang, termasuk para penjaga penjara yang sebelumnya hanya mengenalnya sebagai sosok agresif. Perlahan, nama Malik Abdul Aziz mulai dihormati di kalangan sesama tahanan, bukan karena ketenarannya, tetapi karena perubahan pribadinya. Di tengah perubahan ini, Tyson menyadari bahwa ia tidak lagi terobsesi dengan gelar juara dunia atau kekayaan. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang lebih baik, yang hidupnya berarti bagi orang lain. Setiap hari di penjara menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menulis surat kepada keluarganya, meminta maaf atas kegagalannya sebagai anak, saudara, dan suami. Bagi Tyson, meminta maaf adalah langkah penting untuk melepaskan dirinya dari belenggu rasa bersalah. Meskipun penjara adalah tempat yang penuh keterbatasan, Tyson merasa seperti sedang menjalani perjalanan spiritual yang tak ternilai. Setiap hari adalah perjuangan untuk melawan dirinya sendiri, melawan ego, amarah, dan godaan masa lalu. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menghancurkan lawan, tetapi keberanian untuk mengakui kelemahan dan berusaha memperbaikinya.
Bab ini menjadi titik penting dalam transformasi Tyson. Penjara tidak lagi ia lihat sebagai hukuman, tetapi sebagai tempat pembelajaran yang disiapkan Allah untuknya. Di balik jeruji besi, Tyson menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari belenggu masa lalu dan kedamaian dalam iman. Perjalanan barunya sebagai Malik Abdul Aziz baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang menantinya di luar sana. Setelah menjalani kehidupan yang penuh introspeksi di dalam penjara, hari-hari Malik Abdul Aziz, dulu dikenal sebagai Mike Tyson, akhirnya mencapai titik balik besar. 7 tahun di balik jeruji besi memberikan banyak pelajaran, namun kehidupan di luar penjara kini menantinya dengan segala tantangannya. Ketika ia mendekati hari-hari terakhir masa hukumannya, perasaan cemas dan harap-harap cemas menyelimuti dirinya. Dunia yang dulu ia kenal sebagai dunia kemenangan dan gemerlap, kini terasa asing. Tidak ada lagi sorak-sorai penonton, tidak ada lagi lampu sorot yang menerangi namanya. Yang ada hanya dirinya sendiri dan perjalanan panjang untuk membangun kembali hidup yang rusak. Namun, ketika ia melangkah keluar dari penjara, sesuatu yang lebih penting menyadari dirinya kesendirian. Ia merasa kehilangan jati diri yang dulu mengikatnya pada dunia petinju. Tanpa lagi dikenali sebagai juara dunia, Tyson merasa terasing, bahkan di tengah keluarga dan sahabat yang menantinya. Siapa aku sekarang? Pikirnya dalam hati. Ia tahu bahwa meskipun dunia luar telah berubah, dirinya tetaplah Malik Abdul Aziz, seorang hamba Allah yang terus berjuang untuk menemukan kedamaian dan kedudukan yang lebih baik dalam hidup. Setelah keluar, Tyson memutuskan untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Ia tidak lagi menginginkan kemewahan atau pujian, yang ia inginkan adalah rasa damai yang datang dari dalam hati. Salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah berhenti dari dunia tinju. Bagi Tyson, ring tinju kini hanya menjadi kenangan. Ia ingin menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Meskipun banyak yang menganggapnya aneh, bahkan konyol, keputusan itu didasarkan pada keyakinan bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada fisik yang kuat, tetapi pada ketenangan jiwa. Di luar penjara, Tyson mulai mendalami lebih dalam tentang Islam. Ia menyadari bahwa keimanan yang ia peluk belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lagi ada sisa waktu untuk melarikan diri dari kenyataan. Tyson menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan memahami ajaran-ajaran Islam, mulai dari fiqh hingga tafsir. Ia berusaha mengimplementasikan ajaran tersebut dalam setiap tindakannya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sabar. Hubungan dengan keluarganya pun mulai pulih, meskipun butuh waktu. Tyson berusaha untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi seorang ayah, suami, dan anak yang lebih baik. Ia merenung setiap kali berinteraksi dengan anak-anaknya, menyadari bahwa banyak waktu yang telah terbuang sia-sia karena kesalahan masa lalu. Tetapi ia juga belajar untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa proses perubahan membutuhkan waktu, dan kadang-kadang, cinta yang tulus datang dengan pengertian dan kesabaran. Namun, meskipun hatinya lebih damai, dunia di luar sana tetap penuh dengan tantangan. Keputusan untuk meninggalkan dunia tinju membuatnya semakin terasing dari kehidupan yang dulu ia kenal. Banyak yang meragukan apakah Tyson benar-benar bisa bertahan tanpa ketenaran dan kekayaan yang dulu menghampirinya. Namun, Tyson tidak takut. Ia tahu bahwa tantangan terbesarnya kini adalah menjaga integritas dan terus berjalan di jalan yang telah ia pilih. Meskipun banyak yang meragukan niatnya, ia tidak pernah ragu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Tyson mulai menghabiskan waktu lebih banyak di masjid, bergaul dengan orang-orang yang juga mencari kedamaian dalam iman. Ia merasa diterima, bukan sebagai legenda tinju, tetapi sebagai sesama umat yang sama-sama berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ia berbicara kepada mereka tentang perjalanan hidupnya, ia tidak lagi berbicara tentang kemenangan atau kegagalan, melainkan tentang proses perubahan dan keikhlasan untuk menerima takdir. Hari demi hari, Malik Abdul Aziz semakin menemukan kedamaian dalam dirinya.
Ia mulai berbagi kisah hidupnya dengan orang-orang yang membutuhkan inspirasi. Tyson tidak lagi melihat dirinya sebagai pria yang tak terkalahkan, tetapi sebagai seorang hamba yang penuh kelemahan, yang senantiasa bergantung pada rahmat Allah. Dunia baru yang ia hadapi tidak selalu mudah, tetapi ia merasa lebih kuat daripada sebelumnya, bukan karena tubuhnya yang kekar, melainkan karena imannya yang semakin kokoh. Setelah sekian lama berjuang dengan perasaan tidak pasti, Malik Abdul Aziz mulai merasakan suatu ketenangan yang sangat ia dambakan. Dunia yang dulu penuh dengan sorak-sorai kini terasa sepi dan sunyi, tetapi justru dalam keheningan itulah ia menemukan kedamaian sejati. Hidupnya kini lebih dari sekadar menghindari kesalahan. Ia belajar untuk benar-benar menjalani hidup dengan penuh kesadaran, mengenali bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari rencana Allah. Ketenangan itu ia rasakan setiap kali ia melaksanakan salat, setiap kali ia membaca Al-Quran, dan setiap kali ia merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Meskipun telah menemukan kedamaian, dunia luar masih memandangnya dengan pandangan yang penuh rasa ingin tahu. Banyak yang penasaran, bertanya-tanya tentang perubahan drastis dalam diri Malik Abdul Aziz, dari seorang petinju legendaris menjadi seorang muslim yang khusyuk. Bagi sebagian orang, perjalanan spiritualnya adalah sebuah kisah yang menginspirasi. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan ketulusannya. Namun, bagi Malik, itu bukan lagi masalah. Ia tahu bahwa niatnya telah murni, dan ia tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia. Yang terpenting baginya adalah bagaimana ia bisa menjadi manfaat bagi sesama, terutama dalam menyebarkan cahaya Islam yang telah memberinya kehidupan baru. Malik Abdul Aziz mulai berbicara tentang perjalanan hidupnya dalam berbagai kesempatan. Ia tidak hanya berbicara tentang masa lalunya yang penuh kekerasan dan kesalahan, tetapi tentang bagaimana Islam memberinya petunjuk dan kekuatan untuk berubah. Dalam ceramah-ceramah yang ia berikan di masjid-masjid atau komunitas muslim, ia menceritakan bagaimana hidayah datang kepadanya di penjara, bagaimana ia menemukan ketenangan di tengah cobaan, dan bagaimana Islam mengajarkannya untuk selalu memaafkan, terutama dirinya sendiri. Setiap kata yang ia ucapkan dipenuhi dengan penghayatan, karena ia tahu betul bahwa kata-kata itu adalah cerminan dari apa yang telah ia alami. Tidak jarang, audiens yang mendengarkan ceramahnya terdiam mendengarkan kisah hidupnya yang begitu menyentuh. Mereka melihat bukan hanya petinju yang dikenal dengan kekuatannya, tetapi seorang pria yang telah mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan ego dan kebanggaan yang dulu menguasai dirinya. Malik berbicara dengan penuh ketulusan, tanpa mencoba menutupi kekurangannya. "Saya tidak sempurna," katanya dengan suara yang berat, "tetapi saya terus berusaha untuk menjadi lebih baik." Kalimat itu menggema di hati banyak orang yang mendengarnya, memberi harapan bahwa perubahan sejati memang mungkin, tidak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang. Kisah Malik Abdul Aziz bahkan sampai ke telinga banyak orang di luar komunitas muslim. Seorang teman lama dari dunia tinju, yang pernah menjadi saingannya, datang menemuinya. Mereka berbincang, tidak lagi tentang pertarungan di atas ring, tetapi tentang kehidupan, spiritualitas, dan arti sejati dari kemenangan. Temannya, yang sebelumnya skeptis, kini mulai melihat Malik dengan pandangan yang berbeda. Ia bahkan bertanya, "Bagaimana kamu bisa begitu tenang, begitu damai setelah semua yang telah terjadi?" Malik hanya tersenyum, "Karena saya kini mengerti bahwa kedamaian tidak bisa dibeli dengan kekuatan atau uang, tetapi dengan hati yang bersih dan penuh penerimaan." Tidak hanya berhenti pada ceramah, Malik juga mulai terlibat dalam berbagai kegiatan amal. Ia bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial untuk membantu anak-anak yang terpinggirkan dan mereka yang membutuhkan dukungan. Ia mengajak orang-orang untuk menyebarkan kebaikan, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. "Islam mengajarkan kita untuk memberi," ujarnya. "Memberi bukan hanya soal uang, tetapi memberi perhatian, waktu, dan cinta. Itu yang sebenarnya kita butuhkan di dunia ini." Setiap kali ia terlibat dalam kegiatan sosial,
ia merasa semakin dekat dengan Allah dan semakin merasakan makna hidup yang sesungguhnya. Namun, meskipun hidupnya semakin stabil, Malik masih harus menghadapi tantangan besar, menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan dunia luar. Dunia yang pernah ia kenal penuh dengan godaan. Berita tentangnya kembali ke dunia hiburan, banyak yang menawarkan kesempatan untuk tampil, mendapatkan uang, atau kembali ke dunia tinju. Tetapi Malik menanggapi semua tawaran itu dengan hati yang mantap. Ia tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada ketenangan yang ia rasakan sekarang. Saya tidak perlu lagi mencari pengakuan dunia, ujarnya dalam suatu wawancara. Saya sudah menemukan kedamaian dalam hidup saya sendiri. Hari demi hari, Malik Abdul Aziz semakin menemukan kedamaian dalam setiap langkahnya. Dari seorang petinju yang dikenal dengan julukan Iron Mike hingga seorang pria yang rendah hati, ia telah membuktikan bahwa hidayah Allah mampu merubah bahkan yang paling keras sekalipun. Kisahnya menginspirasi banyak orang, bukan karena kekuatannya di ring tinju, tetapi karena kekuatan batinnya dalam menghadapi hidup. Bagi Malik, perjalanan ini belum selesai. Ia tahu, hidupnya adalah ujian yang tak berhenti, dan ia bertekad untuk terus berjalan di jalan yang telah ditunjukkan Allah, menyebarkan kebaikan dimanapun ia berada.